Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan bikin rainbow cake dengan topping choco crunchy. Ini bahan-bahannya gampang kalian temukan di supermarket. Dan ini cara buatnya pun gampang. Hasilnya pun enak, super lembut. Jadi sebelum membuat, tolong kalian cek description box dulu takaran-takaran resepnya. Dan langsung ke video pembuatannya ya. Bahan pertama di sini ada 4 butir telur. Lalu kita akan masukkan 11 sendok makan gula pasir. Ini tingkat kemanisannya opsional. Boleh kalian tambah atau kurangi kemanisannya, selera aja. Lalu di sini aku akan masukkan setengah sendok teh vanila bubuk, gunanya untuk menghilangkan bau amis dari telur saat kita akan mixer adonannya nanti. Lalu kita masukkan lagi setengah sendok teh SP di sini. Lalu kita akan mixer bahan-bahan ini dengan kecepatan tinggi kurang lebih selama 10 atau 12 menit. Kalian timer aja hingga adonannya putih, mengembang, kental dan berjejak. Dan nanti di sini aku akan kasih contohnya kalau adonannya sudah mengembang, kental dan berjejak ya. Ini dia contoh adonannya yang udah mengembang, kental dan berjejak. Dan di sini ada meninggalkan jejak di adonannya, berarti itu adonannya sudah bagus. Lalu kita matikan mesinnya, lalu kita aduk rata. Setelah itu kita akan ayak 11 sendok makan terigu segitiga dan sejumput garam. Dan garamnya ini udah aku campurkan di dalam terigu ini. Gunanya kita ayak itu biar tidak ada adonan yang menggerindil. Jadi biar tekstur adonannya nanti kuenya bisa lembut dan enak juga. Setelah itu kita tambahkan 1 saset susu kental manis atau SKM full cream. Lalu kita masukkan lagi 1 bungkus santan instan. Di sini aku pakai santan kara yang ukuran 65 ml. Lalu kita aduk rata dan secara perlahan aja aduknya, dan pakai teknik aduk balik dari atas ke bawah. Selanjutnya kita tambahkan 100 ml minyak sayur. Lalu kita aduk rata dan jangan sampai ada adonan atau cairan yang mengendap di bawah ya. Itu yang mengakibatkan adonan kalian bisa bantet. Setelah itu di sini kita akan bagi 5 adonan sama rata. Di sini aku pakai pewarna makanan warna merah, kuning, hijau, biru dan ungu. Kalau tingkat untuk kepekatan warna disesuaikan aja dengan selera kalian, mau warnanya sepekat apa atau tidaknya. Ya, ini adonan sudah diberi warna. Lalu di sini aku akan siapkan loyang yang sudah diolesi margarin terlebih dahulu. Di sini aku pakai loyang ukuran 22 x 10 x 7.
lalu dilapisi kertas roti dan akan diolesi lagi margarin, kemudian akan diberikan terigu sedikit, gunanya untuk mempermudah kita mengeluarkan adonan yang sudah matang nantinya dan tidak menempel juga di loyang. Kasih terigunya di bagian bawah aja. Kalau misalnya masih ada sisa-sisa terigu, tolong dikeluarkan. Di sini kita akan masukkan adonan pertama. Di sini aku akan masukkan yang warna merah terlebih dahulu. Setelah menuangkan adonan yang pertama, jangan lupa dihentak-hentakan loyangnya, gunanya untuk mengeluarkan uap udara yang terperangkap di adonan ya, agar tidak banyak gelembung udara pada adonan nantinya. Di sini aku udah panaskan kukusan terlebih dahulu dengan api sedang. Adonan pertama akan aku kukus selama 7 menit dan lihat hasilnya selama 7 menit. Kalian harus cek terlebih dahulu adonannya tuh harus kokoh seperti ini. Jangan kalau masih lembek kalian langsung tuangkan, itu takutnya akan merembes ke adonan sebelumnya. Jadi mesti lihat harus kokoh seperti yang aku contohkan. Di sini juga akan aku kukus adonan yang kedua selama 7 menit juga. Jangan lupa kalian timer. Adonan yang ketiga yang hijau juga akan aku kukus selama 7 menit. Dan kalian harus perhatikan sebelum nuang adonan itu, kalian harus ke bagian pinggir-pinggir bagian adonan atau loyang, jangan langsung ke tengah, biar pembagiannya sama rata ya. Selanjutnya adonan yang keempat warna biru. Di sini aku akan kukus juga selama 7 menit. Step-stepnya sama seperti kayak di awal. Selanjutnya, dan ini adonan yang terakhir, adonan warna ungu, dan di sini kita akan kukus adonan terakhir ini selama 25 menit. Ya, ini dia setelah 25 menit adonannya. Di sini aku akan tes tusuk. Dan ini sudah matang. Lalu kita akan angkat dan kita dinginkan dengan suhu ruang. Ya, ini dia rainbow cake-nya setelah didinginkan dengan suhu ruangan. Lalu kita akan sajikan. Tapi sebelum disajikan, di sini aku akan beri topping. Toppingnya selera kalian aja. Ya, ini tara hasilnya. Dan di sini aku akan potong bagian depan kuenya saja seperti ini. Kalau untuk bagian pinggir-pinggirnya aku tidak potong, dan aku akan kasih tunjuk ke kalian hasilnya akan seperti ini. Ya. Kalau kalian untuk mempercantik lagi kuenya, kalian bisa potong bagian-bagian pinggirnya biar kelihatan rainbow-nya. Tapi di sini aku tidak akan potong bagian pinggir-pinggirnya. Jadi sesuai selera kalian aja. Lalu ini siap aku kasih topping. Di sini aku pakai Choco Crunchy dari Golden Field dan sprinkle nanti seperti kayak ada warna-warninya di atas coklat-coklatnya. Ini tekstur Choco Crunchy-nya tuh enak. Aku di sini suka sekali karena ada kayak tekstur biskuit-biskuitnya, dan ini coklatnya manisnya pas dan enak banget. Dan kalian juga bisa beri topping kayak misalnya seperti diolesi buttercream terlebih dahulu, lalu di atasnya ditaburi keju juga boleh, selera kalian aja kalau untuk masalah topping.
Ya, ini udah mau selesai pemberian toppingnya. Lalu kita siap untuk sajikan, lalu kita potong dan kita coba rasanya seperti apa. Ya, ini penampakannya, hasilnya, dan aku suka, dan ini hasilnya enak, lembut, gampang. Kalian yang buat para pemula atau mau buat kue untuk acara ulang tahun keluarga atau teman, ini bisa banget. Apalagi kalau buat ulang tahun anak kecil, ini pasti anak kecil pasti suka karena warnanya tuh warna-warni, tidak monoton. Dan aku juga minta supportnya dari kalian dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share, biar aku juga tambah semangat bikin videonya dan channel ini juga semakin berkembang. Jadi aku minta supportnya dari kalian, dukungannya. Ya, ini selamat mencoba resepnya dan semoga berhasil. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis ya.